Oke, untuk pertemuan ini saya coba akan membawa ke apa ya, materi yang beberapa minggu yang lalu saya sebenarnya minta bantuan kepada para mahasiswa untuk ikut berpikir, memikirkan apa sih yang harus saya bawakan di acara webinar yang diadakan di IKIP Siliwangi pada saat itu ya. Tetapi saya melihat ide-ide yang kalian sodorkan ke saya itu belum cukup menarik perhatian saya ya. Nah, kita akan mengkaji ke sana. Saya akan mereview apa sih yang sudah saya sampaikan di IKIP Siliwangi gitu ya, tentang keterkaitan antara alat peraga edukasi yang sederhana dengan numerasi atau kalau numerasi ya kaitannya dengan AKM ya. Nah, nanti kita akan bahas ke sana ya. Ini akan saya share dulu, share screen dulu materinya. Oke. Share screen saya sudah tampak ya. Sudah, Pak. Oke. Ini juga nanti tidak akan semuanya karena ini waktunya kan relatif pendek gitu ya. Saya nanti akan banyak prakteknya mungkin ya. Mungkin juga tidak semuanya juga prakteknya. Oke. Ini berkaitan dengan media pembelajaran sederhana untuk melejitkan numerasi pada pembelajaran daring di tengah pandemi ya. Pada awalnya saya disodorkan hanya berkaitan dengan media pembelajaran sederhana. Ketika judulnya hanya itu, maka judul tersebut saya mengatakan tidak punya nilai jual. Ya, apalagi di masa pandemi ini alat peraga mungkin sangat tidak dilirik oleh teman-teman guru gitu ya. Yang dilirik kan sekarang berkaitan dengan teknologi ya. Jadi aplikasi-aplikasi matematika yang demikian canggihnya itu mungkin yang sekarang dilirik. Jadi saya mencoba menawarkan bagaimana ketika kita kaitkan dengan numerasi. Ya, karena numerasi kita tahu bahwa ini adalah kata yang sangat sering kita dengar akhir-akhir ini ya. Karena numerasi itu sebagai dasar pelaksanaan AKM ya. Assessment kompetensi minimal yang akan dilaksanakan pertama kali pada tahun 2021 nanti mungkin sekitar bulan Mei ya kita sudah melaksanakan AKM untuk yang pertama kali di Indonesia. Ya, harapannya nanti bisa menghasilkan berita yang cukup mengembirakan tentang hasil AKM siswa-siswa kita. Nah akhirnya jadilah judulnya seperti ini. Media pembelajaran sederhana untuk melejitkan numerasi pada pembelajaran daring di tengah pandemi COVID-19. Ini sekedar perkenalan saya lewati gitu ya. Nah, saya pada saat itu mengatakan begini, apa sih yang kita tahu tentang numerasi? Ya, saya tidak akan menjelaskan numerasi itu apa, tapi saya akan coba menyampaikan lewat studi kasus gitu ya. Jadi malamnya saya mencoba mendownload atau membaca atau mengakses berita tentang kasus corona di Jawa Tengah ya di corona COVID-19 jateng.co.id gitu ya. Kemudian ada fasilitas di mana kita bisa mengetahui jumlah kasus di sekitar tempat saya berada, tempat saya mengakses berita tersebut ya. Kemudian saya mengklik di situ. Radius 2 km. Hasil pencarian data ternyata positif COVID-19 itu dikatakan 14 orang, PDP-nya 19 orang, dan ODP-nya 22 orang. Oke. Kemudian soalnya begini permasalahannya. Pernyataan ini itu merupakan pernyataan yang bernilai benar atau bernilai salah atau bisa benar bisa salah ya. Kenapa sih ini menjadi suatu pertanyaan yang
sangat gampang benar salah. Nah, jadi salah satu jenis pertanyaan yang muncul di AKM itu nanti memang ada istilah pilihan ganda ya, atau apa namanya, objektif ya, tes objektif. Salah satu jenis yang dipakai adalah benar salah gitu ya. Nah, mudah ya, tetapi coba kita coba akan bahas sedikit. Banyak pasien positif yang berjarak 2 km dari rumah saya adalah 14 orang. Coba saya akan cek. Adinda Ratnaning Tias, ada Adinda? Ada, Pak. Adinda UNES atau Permata? UNES, Pak. UNES. Adinda, bisa enggak menjawab pertanyaan ini? Pernyataan ini bernilai benar atau bernilai salah, atau bisa benar, bisa salah? Menurut saya pernyataan itu benar, Pak. Benar. Oke. Saya tanya satu lagi ya. Saifa Khairunisa. Ada enggak Saifa? Halo? Ada. Andi Khotijah ada? Ada, Pak. Andi, UNES atau Permata nih? Permata, Pak. Oke. Dari mana? Universitas Halu Oleo, Kendari. Oke. Andi, menurut Andi, pernyataan ini bernilai benar atau bernilai salah, atau bisa benar, bisa salah, Andi? Bisa benar, bisa salah. Alasannya kenapa? Kurang tahu sih, Pak, yang jumlahnya bagian dekat. Oke. Terima kasih, Andi. Nah, inilah yang salah satu hal yang kita sebut sebagai numerasi. Numerasi kita berkaitan dengan data-data yang berseliweran di depan kita. Kita mampu memahami itu atau enggak? Ya. Kadang-kadang kita hanya fokus ke data, gitu ya. Kita hanya fokus kepada positif COVID-19 itu 14 orang dengan jarak 2 km. Tetapi kita coba lihat catatannya. Di catatan itu, di dalam aplikasi itu, catatannya mengatakan bahwa jarak Anda dengan kasus COVID-19 di atas adalah berdasarkan titik tengah kelurahan atau desa domisili pasien yang sudah tercatat dan ditangani. Artinya apa? Angka 14 itu bukan berarti berjarak 2 km dari tempat saya, tetapi dari pusat pemerintahan desa atau kelurahan. Jadi, jawaban yang paling benar adalah bisa benar, bisa salah. Akan menjadi benar jika apa? Akan menjadi benar jika lokasi tempat saya mengakses atau rumah saya dalam kondisi mengakses itu berjarak dekat dengan kantor pusat pemerintahan atau kelurahan. Ya, kalau misalkan rumah saya itu ternyata jauh dari kelurahan, maka bisa saja pasien COVID-nya yang ada di sekitar atau di jarak 2 km dari rumah saya itu bukan 14. Data sesungguhnya bisa jadi 0, ya, bisa jadi 2, bisa jadi 3. Gitu ya. Jadi ini satu contoh berkaitan dengan numerasi. Kita kadang-kadang terkecoh fokus kepada angka-angka yang muncul di sana. Oke. Nah, yang berikutnya ini saya lewati saja. Nah, contoh yang berikutnya begini. Atau sebelum saya kepada problem yang berkaitan dengan pengukuran, saya cerita dulu. Jadi gini, suatu saat saya pergi ke Jakarta dalam rangka visitasi sekolah sangat mewah ya di Jakarta, karena yang sekolah di sana itu adalah anak-anak deputi dari Bank Indonesia ya. Jadi pejabat-pejabat dari Bank Indonesia itu semuanya sekolah di situ, di kompleks itu. Kemudian anak-anak pejabat-pejabat kelas wahid lah di Jakarta waktu itu.
Nah, kemudian ada satu guru di situ, bukan saya gurunya, tetapi saya hanya memvisitasi. Ada satu instruksi yang diberikan oleh guru untuk mengukur panjang meja yang ada di hadapan siswa-siswa tersebut. Ya. Apa yang terjadi? Ya. Jadi ada siswa yang mengeluarkan penggaris yang panjangnya 20 cm, ada siswa yang menggunakan penggaris dengan panjang 30 cm dan sebagainya. Ya, ada juga yang menggunakan busur, ada juga yang menggunakan penggaris segitiga berbagai macam. Tetapi yang paling menarik di sini adalah sebagian besar siswa itu mengatakan bahwa tidak bisa, penggarisnya tidak bisa untuk mengukur panjang meja. Kenapa? Karena penggarisnya itu kecil. Ya. Maka pada akhirnya siswa-siswa tersebut beberapa itu keluar untuk mencari, untuk meminjam penggaris yang biasa dipakai oleh guru mengajar yang panjangnya itu sekitar 1 meter, gitu ya. Artinya apa? Artinya siswa dihadapkan dengan problem yang sangat sederhana saja berkaitan dengan pengukuran, berkaitan dengan matematika, itu tidak bisa menyelesaikannya. Tidak bisa memanfaatkan yang namanya alat ukur penggaris walaupun dengan panjang 30 cm, tetapi panjang ukuran meja atau lebar ukuran meja yang hendak diukur itu lebih dari 30 cm. Ini betul-betul problem yang real yang ada di hadapan saya waktu itu. Miris sebenarnya. Betapa matematika itu belum bisa menyentuh kepada penyelesaian problem yang dihadapi oleh siswa. Siswa mungkin tahu ketika diberi soal 30 ditambah 20 itu sama dengan titik-titik-titik. Mereka tahu pasti. Mereka pasti akan tahu ketika ada soal 25 ditambah 15 itu sama dengan titik-titik, mereka tahu. Tetapi ketika dihadapkan sama problem nyata yang seperti ini, mereka tidak bisa. Miris sebenarnya, ya. Oke. Yang berikutnya. Ini saya lewati. Oke. Ini saya sekilas saja ya. Jadi Mas Menteri kita itu mengeluarkan brand yang sering kita dengar juga, yaitu tentang Merdeka Belajar. Termasuk program Permata Sakti, Permata Amli yang sekarang sudah berjalan itu salah satu program dari Merdeka Belajar ini ya. Nah, tetapi untuk kalangan sekolah itu Merdeka Belajar itu mengusung 4 tema besar. Yang pertama adalah tentang ujian nasional, penghapusan terutama gitu ya, kemudian RPP 1 lembar, kemudian tentang penerimaan peserta didik baru, dan yang terakhir tentang USBN. Nah, saya akan mengkaji sedikit saja tentang ujian nasional. Ujian nasional itu direncanakan pelaksanaan terakhirnya itu pada tahun 2020, dan tahun 2021 ujian nasional itu tidak ada lagi. Walaupun secara kenyataan tahun 2020 pun tidak bisa dilangsungkan ujian nasional ya, karena sudah keduluan masuknya COVID-19 ini. Nah, pada tahun 2021 itu akan muncul jenis asesmen baru yang namanya asesmen nasional gitu ya. Di dalam asesmen nasional itu muncul istilah-istilah yang ada di bawahnya atau hasil breakdown dari asesmen nasional, yaitu tentang AKM, asesmen kompetensi minimal, dan survei karakter. Nah, berkaitan dengan asesmen kompetensi minimal, itu di sana dikatakan bahwa hasilnya hanya untuk keperluan memotret secara komprehensif mutu dan proses hasil belajar dari satuan pendidikan dasar dan menengah di seluruh Indonesia. Tidak mempengaruhi lulus atau tidaknya dari siswa tersebut. Tidak mempengaruhi naik atau tidaknya dari siswa tersebut ke jenjang yang lebih tinggi. Hanya untuk keperluan memotret mutu dan proses hasil
belajar. Ya. Nah, sebelum AKM ini sebenarnya ada suatu asesmen yang hampir sama atau mungkin dibilang sama persis, ya, yaitu namanya AKSI, Asesmen Kompetensi Siswa Indonesia. Ya. Pada tahun 2017 sosialisasi sudah dilaksanakan. Pada tahun 2018 aksi itu dilaksanakan. Pada tahun 2019 hasil aksi itu diumumkan. Apa yang terjadi? Ternyata hasil aksi di sana menyebutkan bahwa hanya kisaran 3,2% siswa-siswa Indonesia dikatakan bisa matematika, dikatakan mahir matematika. Sedangkan kisaran antara 15% itu dikatakan bahwa siswa Indonesia cukup kemampuan matematikanya. Artinya apa? Sekitar 82% sampai 83% siswa-siswa Indonesia dikatakan kemampuan matematikanya itu rendah. Sangat rendah. Artinya apa? Hasil aksi ini, walaupun soalnya dibuat oleh Indonesia, asli Indonesia, tetapi hasilnya sama dengan yang dilontarkan oleh PISA, yang dilontarkan oleh TIMSS berkaitan dengan prestasi siswa-siswa Indonesia. Sangat rendah. Kita sering mendengar itu. Indonesia itu selalu berada di 2 atau 3 urutan terbawah dari negara-negara peserta asesmen internasional tersebut. Ya. Itu kan sangat memprihatinkan. Nah, pada tahun 2021 itu muncullah AKM ini. Ya. Sama persis. Kiblatnya itu apa? Kiblatnya adalah soal-soal yang ada di PISA, soal-soal yang ada di TIMSS. Kiblatnya itu. Soal-soal yang ada di PISA, soal-soal yang ada TIMSS, itulah yang kita sebut sebagai numerasi. Ya, numerasi. Nah, sekarang saya coba akan mengkaji sedikit. Numerasi itu apa, toh sakjane? Numerasi itu apa? Di sana dikatakan bahwa numerasi adalah kemampuan bernalar menggunakan matematika, kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, dan fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan warga dunia. Ada satu atau 2 hal yang perlu kita garis bawahi. Yang pertama adalah kemampuan bernalar. Kemampuan bernalar kita, siswa kita, itu masih rendah. Ya. Jangan tersinggung ketika kita sudah berdiri sebagai guru, kemudian dikata-katain bahwa kemampuan bernalar siswa kita itu rendah. Karena itu memang faktanya. Ya. Saya sendiri itu bergelut di sini. Ya. Dan harus kita akui itu. Maka saya sendiri ikut bekerja keras untuk menumbuhkan atau untuk mendorong kemampuan literasi dan numerasi siswa-siswa saya tentunya. Ya, entah lewat kegiatan-kegiatan sosial, entah langsung terjun ke pelatihan-pelatihan dengan guru, entah terjun langsung ke kelas-kelas yang ada siswanya. Ya, itu yang saya lakukan gitu ya. Nah, atau ada kata lain bahwa beda antara numerasi dan matematika itu apa? Matematika itu bisa disebut sebagai subset dari numerasi. Ya. Atau matematika itu sebagai prasyarat numerasi. Kita harus bisa matematika dulu. Ketika matematika itu bisa dan bisa digunakan untuk menyelesaikan permasalahan sehari-hari, maka kita sudah berada pada tahap yang namanya kemampuan numerasi, kemampuan literasi. Nah, sekarang permasalahannya adalah kadang-kadang kita terjebak dengan
asesmennya. Ya. Terjebak bagaimana? Ketika tahun 2021 sudah digembur-gemburkan akan ada AKM, wah, sekarang sudah mulai terbit buku-buku yang berkaitan dengan kupas tuntas soal-soal AKM. Ada yang berjudul Sikat AKM, ada yang berjudul kemarin apa ya, kisi-kisi AKM, ya, top AKM dan sebagainya. Kalau misalkan yang terjadi seperti itu, maka kita masih terjebak dengan asesmennya. Kalau kita terjebak dengan asesmennya, maka nasib AKM nantinya itu akan sama persis dengan nasib UN. Akibatnya apa? Guru hanya melatih soal-soal yang berkaitan dengan AKM. Ya akhirnya kan sama persis. Ya. Ini namanya terjebak dengan asesmennya. Padahal yang namanya asesmen itu adalah menilai proses yang terjadi sebelumnya. Apa yang terjadi sebelumnya? Yaitu proses pembelajaran. Itu yang sering kita lupakan. Seharusnya untuk mempersiapkan AKM, yang perlu kita perbaiki, yang kita perlu benahi, yang perlu kita diskusikan adalah proses pembelajarannya. Ketika AKM berkaitan dengan problem solving, penyelesaian masalah, bernalar, berlogika, maka harapannya proses pembelajaran yang ada di kelas-kelas matematika itu dipenuhi dengan kegiatan-kegiatan seperti itu. Kegiatan bernalar, kegiatan bereksperimen, kegiatan menduga, kegiatan yang memang memaksa siswa-siswa kita untuk berpikir kritis dan berpikir kreatif. Itulah yang perlu kita pikirkan. Bukan hanya menjejalkan soal-soal yang nantinya menjadi prediksi AKM. Itu menyesatkan. Saya tidak menganjurkan ke sana. Ya. Oke. Kemudian sebentar, kok macet ini. Saya belum masuk ke alat peraganya ya. Oke. Nah, ini saya lewati saja. Nah, saya akan fokus kepada ini 6 prinsip dasar, yang 3 tadi saya lewati. Yang kedua yang hendak saya coba masuki ini, yang dekat dengan kita, peran kita adalah di prinsip pengajaran dan prinsip pembelajaran. Nah, kedua prinsip itu intinya apa? Intinya bahwa apa yang dilakukan oleh guru di dalam kelas-kelas matematika itu harus mengajak siswa untuk berpikir. Terus berpikir. Itu intinya sebenarnya ya. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah ini saya lewati, ini juga saya lewati. 5 perubahan di dalam kelas-kelas matematika. Cukup penting juga sepertinya ya. Oke. Jadi di dalam dokumen NCTM yang terbaru di sana tertulis dengan bagus itu subjudul yang mengatakan 5 perubahan dalam kelas-kelas matematika. 1, yaitu harapannya mampu mengubah kelas dari sekedar kumpulan siswa menjadi suatu komunitas matematika. Menjadikan logika dan bukti matematika sebagai alat pembenaran dan menjauhkan otoritas guru untuk memutuskan suatu kebenaran. Dan yang ketiga, mementingkan pemahaman daripada hanya mengingat suatu prosedur. Ya. Yang kita lakukan itu masih berkaitan dengan mengingat prosedur, menghafal rumus dan sebagainya. Bukan berarti itu tidak penting, itu penting juga. Tetapi jangan memfokuskan ke sana. Jangan memberikan porsi yang terlalu besar. Ya. Berikan porsi yang besar terhadap logika dan bukti matematika. Berikan porsi yang besar terhadap aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh siswa, bukan gurunya. Perubahan-perubahan yang berikutnya adalah mementingkan membuat dugaan,
penemuan dan pemecahan masalah dan menjauhkan diri dari tekanan pada penemuan jawaban yang sifatnya mekanis. Ya. Jadi contoh-contoh konkretnya tadi, ketika ada soal yang diberikan kepada siswa, 12 ditambah katakanlah 15 ditambah 20 sama dengan titik-titik-titik. Itu mekanis sekali. Siswa sangat pandai di situ. Ya. Tapi ketika disodorkan siswa yang sebenarnya sama problemnya, tetapi memiliki konteks yang berbeda, ternyata siswa tidak bisa menjawabnya. Oke. Kemudian ini contoh kayaknya ya. Oke, ini enggak usah. Oke. Saya nanti minta jawabannya dari para mahasiswa ya. Misalkan begini, ada satu kasus begini. Saya memiliki batu ya, saya memiliki batu sini ya. Pertanyaannya adalah bagaimana kalian mengetahui volume batu tersebut? Ya. Ini problem ya. Ceritakan, tuliskan jawaban kalian di bawah ini ya. Karena apa? Kita di dalam matematika ketika berbicara tentang volume, maka kita hanya berbicara tentang objek-objek sempurna yang kita sebut sebagai kubus, tabung, balok, prisma, limas, dan sebagainya. Itu objek-objek yang sempurna sekali dan memang ada rumusnya. Kita hafal. Tetapi bagaimana dengan ketika kita memiliki objek yang seperti ini dan ditanyakan, bagaimana kalian menghitung volumenya? Bagaimana caranya? Argumen dari siswa, cara yang dilontarkan dari siswa, itu kalau misalkan ada, maka akan sangat beragam. Saya tidak akan membahas ini. Nah, saya coba akan mengkaji begini nih. Andaikan saya memiliki wadah yang kedua ini, ya, wadah yang kedua ini. Kemudian saya isi air, entah penuh, entah tidak, yang jelas nanti akan ada perubahan ketika batu ini saya masukkan ke wadah ini. Andaikan penuh katakanlah, andaikan penuh tadi awalnya, maka air ini pasti akan tumpah. Peragaan saya tampak, terlihat apa enggak peragaan saya? Kelihatan, Pak. Oke. Nah, pertanyaannya adalah ketika air itu tumpah, ya, misalkan airnya tumpah, maka pernyataan ini coba dijawab, pernyataan yang benar atau salah. Yang pertama, kenaikan air atau tumpahan air menunjukkan volume batu. Benar apa salah? Benar. Oke. Benar, Pak. Benar, Pak. Yang kedua, kenaikan air menunjukkan berat batu. Benar apa salah? Salah, Pak. Salah, Pak. Salah. Oke. Sekarang ini dituliskan ya, dituliskan di chat. Jika banyaknya tumpahan air ya, kemudian kita timbang. Tumpahan air kita tempatkan dalam suatu wadah, kemudian kita timbang. Maka hasil timbangan tersebut menunjukkan berat batu. Coba dituliskan jawabannya di kolom chat. Ini merupakan pernyataan yang bernilai benar atau bernilai salah. Saya cek dulu jawabannya ya. Saya stop dulu kayaknya. Harus stop apa enggak ya ini ya? Untuk bisa melihat. Benar ya. Chatnya. Saya harus stop share dulu nih kayaknya. Oke. Oh, sudah ada yang merespon ya. Salah.
Salah. Oke. Saya mengatakan 100% itu menjawab salah ya. Sebab berat air tidak sama dengan berat batu. Nah, ketika kalian kemarin itu mengikuti sesi di seminar tersebut, itu sebenarnya sangat mengagetkan ya. Jawabannya itu sangat beragam, argumennya juga sangat beragam ya. Nah, kalau jawabannya begini, saya senang ya, saya senang artinya kalian sebagai mahasiswa itu sudah sedikit banyak tahu tentang perbedaan antara satuan berat dan satuan volume ya. Walaupun satuan volume yang berupa tumpahnya itu bisa kita timbang gitu ya. Artinya menjadi satuan berat, tetapi bukan berarti berat air itu sama dengan berat batunya. Oke, ada yang menjelaskan dengan bagus juga ya. Oke, saya coba akan lanjutkan. Pertanyaan yang tadi ya. Oke. Saya akan masuk ke alat peraga yang mungkin lebih tampak ya, lebih tampak. Oke. Ini berkaitan dengan suatu segitiga. Saya belum mempersiapkan karena saya baru pulang juga. Ini saya coba akan mengkonstruksi suatu segitiga sembarang katakanlah ya. Bentar ya. Misalkan begini. Oke. Saya memiliki suatu segitiga sembarang begini ya. Tampak ya, yang saya pegang tampak ya. Bisa dilihat ya. Tampak, Pak. Oke. Tampak, Pak. Ini adalah suatu segitiga sembarang. Entah saya membuatnya benar atau tidak, ini anggap saja sebagai suatu segitiga sembarang ya. Kemudian saya mengambil satu titik tengah di sini ya. Saya mengambil satu titik tengah di sini. Saya lipat saja. Oke. Saya ketemu titik tengahnya, kemudian dari titik tengah ini itu saya akan memotong ya, saya akan memotong ke puncaknya. Jadi yang terjadi adalah begini. Oke. Maka yang terjadi adalah dua buah segitiga ya, dua buah segitiga. Pertanyaannya adalah tolong juga direspon di kolom chat ya. Tulisi 1 benar atau salah, 2 benar atau salah gitu ya. Pernyataan yang pertama, luas kedua segitiga ini dan ini sama. Dan pernyataan yang kedua, keliling kedua segitiga ini dan ini sama. Saya tunggu responnya. Kalau ini kan ada alat peraganya dan betul-betul alat peraga yang sangat sederhana ya. Saya stop share dulu. Saya pengen tahu. Oh, chatnya bisa dilihat di sini ya. 1 benar. Yang lain, saya masih menunggu. 1 salah. 1 benar, 2 salah. Herlina, 1 benar, 2 salah. Saya masih nunggu. Yuk, respon yang lain. Mana ini yang lain? Muhaimin, Permata, Uho, 1 salah, 2 salah. 1 salah, 2 salah. Oke. Nah, stop. Cukup untuk bisa menggali ya, untuk bisa menggali dan meneruskan kepada sesi diskusi ini. Kalau kita melihat bahwa jawaban dari para mahasiswa itu sedikit banyak itu berbeda ya. Sedikit banyak itu berbeda. Ada yang mengatakan luas kedua segitiga itu sama, ada juga yang mengatakan bahwa luas kedua segitiga itu
Tidak sama ya. Kalau salah kan berarti tidak sama. Nah, artinya ketika kita mendapatkan satu pernyataan kemudian ada yang mengatakan benar dan salah, maka inilah sisi menariknya. Inilah sisi menariknya untuk dikaji lebih lanjut. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Konsep apa sih yang diterima oleh mahasiswa ini yang dikatakan keliru itu di bagian yang mana? Ketika pernyataan yang kedua itu ada yang mengatakan benar, ada juga yang mengatakan salah. Inilah sisi menariknya juga. Ya. Sudah pahamkah kita tentang konsep luas? Sudah pahamkah kita tentang konsep tinggi dari suatu segitiga? Sudah pahamkah kita tentang konsep garis yang kita sebut sebagai garis berat dari suatu segitiga? Ya. Jadi jawabannya adalah yang pertama, luas kedua segitiga itu sama, itu merupakan pernyataan yang bernilai benar. Sedangkan keliling kedua segitiga itu sama, itu merupakan pernyataan yang bernilai salah. Ya. Penjelasan detailnya saya tidak ungkap di sini, ya, karena saya akan lebih tertarik pada problem yang kedua misalkan ya. Nanti bisa tanya-tanya di grup ataupun bisa japri ke saya kenapa bisa seperti itu ya. Oke, saya coba akan beranjak ke problem yang kedua, tapi kasusnya masih sama, katakanlah begini ya, katakanlah begini. Benar ya. Oke. Sekarang saya memiliki satu buah segitiga sama kaki, model segitiga sama kaki. Perlakuannya sama. Saya ambil titik tengah di sini, kemudian saya tarik garis ke titik yang ada di depannya, ya. Maka saya akan dapatkan dua buah segitiga juga. Dua buah segitiga juga. Ini ya. Ya, segitiga satu, segitiga yang kedua. Pernyataannya masih sama, pertanyaannya juga masih sama, benar atau salah. Tulis lagi di kolom chat ya. Luas kedua segitiga sama, keliling kedua segitiga sama. Saya menunggu chatnya. Oke. Satu benar, dua benar. Satu benar, dua benar. Satu benar, dua benar. Oke, cukup. Saya melihat untuk bagian yang kedua ini oke lah. Ya. Apalagi ketika bagian yang ketiga, yaitu pada segitiga sama sisi. Gitu ya. Dan ini jangan heran ketika nanti kalian coba praktikkan pernyataan yang sederhana ini dilontarkan kepada siswa-siswa kita yang sebenar-benarnya. Responnya bagaimana? Ya. Ini kan dekat sekali ya, kita bisa memunculkan alat peraganya dan sangat sederhana memang gitu ya. Tetapi mampu mengajak siswa untuk berpikir, mampu mengajak siswa untuk membuat satu dugaan, mampu mengajak siswa untuk berargumen. Kenapa sama? Kenapa sama? Kenapa salah? Karena kenapa benar? Karena itulah yang sebenarnya belajar bermatematika yang diharapkan oleh NCTM di situ. Ya. Kadang-kadang kita hanya fokus kepada rumus, kadang-kadang kita fokus hanya kepada definisi, ya. Tetapi ketika disodorkan pernyataan seperti ini, bingung, kan begitu, ya. Oke. Kemudian kalau yang ini
untuk mahasiswa yang UNES itu sudah saya tampilkan ya. Tetapi kalau mahasiswa Permata belum ya. Jadi ini saya skip aja. Oke. Kemudian sebelum ke soal ini mungkin saya coba akan masuk ke sini nih. Jadi saya memiliki satu namanya apa ya, alat ukur yang biasa dipakai oleh para penjahit ya. Ini namanya meteran pita ya, meteran pita. Oke. Tetapi sayangnya meteran pita ini itu sudah rusak. Coba tampak nah ini mulainya dari berapa? Ini mulainya dari 24. Tampak ya? Apa burung ya? Kelihatan ya, mulainya dari 24 ini. Kurang jelas. Oh iya, Pak, 24. Tapi tidak dimulai dari 0 ya. Oke. Nah, karena tidak punya alat lagi, kemudian saya pakai untuk mengukur. Katakanlah mengukur apa ini? Buku inilah ya. Katakanlah mengukur buku ini. Ya. Saya ukur. Ternyata di sebelah kirinya, di sebelah kanannya itu menunjukkan angka 42. Pertanyaannya adalah berapakah panjang buku tersebut sebenarnya? Tuliskan di kolom chat ya, kolom chat. Ada yang sudah menuliskan dan nih. Sorry. Mana nih? Mana nih yang menjawab nih? Pertanyaannya sudah jelas atau belum ya? Bukan yang ini loh ya. Jangan ke apa namanya PPT saya. Jangan. Problem yang berbeda. Karena saya ingat saya mengalungkan sebuah alat ukur ini. Mulainya dari 24. Kemudian ketika saya pakai untuk mengukur buku ini, saya mendapatkan angka 42. Pertanyaannya adalah berapakah panjang buku ini yang sebenarnya ya. Kalau jawabannya 42 kan jelas salah ya. Coba mana? Yang menjawab mana nih? Oke. 18. Nah, ada yang menuliskan apa namanya ya, caranya nih. 42 dikurangi 24. Yakin nih? 42 dikurangi 24. Atau coba. Rifaudin. Iya, Pak. Oke. Kenapa kamu bisa mengatakan 42 dikurangi 24 ya? Bisa enggak menceritakan? Pertama tadi kan kita lihat bahwa panjang ukurannya kan 24, dimulai dari 24. Ya. Setelah kita mengukur menunjukkan 42, maka panjang buku yang sebenarnya 3 dikurangi, Pak. 42 dikurangi 24. Oke. Tidak usah ditambah 1 ya? Tidak. Oke. Ya, gitu, Nah, ya. Nah, yang paling penting adalah argumennya sebenarnya ya, argumennya. Mampu enggak? Berani enggak siswa kita berargumen untuk mempertahankan pendapatnya ya?
kebetulan pada kasus ini agak-agak tipis ya argumennya. Tetapi ketika Rifa mampu mengeluarkan argumen seperti itu sebenarnya cukup ya. Kadang-kadang siswa kita itu hanya mengatakan hanya mengoperasikan angka-angka yang muncul saja di dalam matematika ya. Kenapa 42 dikurangi berapa? 24 ya. Ya karena angka-angka di soal itu, Pak. Ya. Angka-angka di soal itu 42 dan 24. Ya udah dikurangi aja karena kalau tidak pengurangan ya penjumlahan. Nah, kadang-kadang kan kita masih menjumpai siswa yang seperti itu ya. Ya. Angka-angka yang muncul di soal operasikan aja. Nah, itu jangan sampai ya. Oke. Nah, ini kan problem yang sangat sederhana tetapi menarik dan mungkin menimbulkan rasa ingin tahu. Saya betul apa enggak ya? Apa cuman dihitung begitu atau ada penambahan satu? Karena kan biasanya kalau penggaris atau alat ukur satuan panjang kan mulainya dari 0. Ya. Benar enggak ya yang saya lakukan? Nah, ketika sudah muncul pertanyaan-pertanyaan pribadi dalam diri siswa, maka bisa dikatakan bahwa pertanyaan yang dilontarkan oleh guru itu cukup menarik. Cukup merangsang siswa untuk berpikir. Sederhana, ya sederhana, sangat sederhana. Nah, sekarang saya coba akan masuk ke problem sederhana yang berikutnya, ya. Oke. Heri mengukur suatu permukaan buku yang berbentuk persegi panjang. 3 sisi persegi panjang dan mendapat ukuran totalnya adalah 88 cm. Kakaknya, Raffi, dengan mengukur panjang ketiga sisi permukaan yang sama, buku yang sama ya, ternyata dia mendapat totalnya adalah 80 cm. Kok bisa beda? Bisa. Pertanyaannya adalah berapa keliling permukaan buku tersebut dalam satuan sentimeter. Coba bisa enggak kalian menyelesaikan problem ini? Ya. Tuliskan, kalau ini kan butuh menulis ya. Ini butuh menulis. Tuliskan, kemudian difotokan jawabannya berapa, jawabnya bagaimana di masing-masing grup ya. Di Permata ya upload di grup Permata, yang reguler ya di-upload di grup reguler gitu ya. Saya tunggu sebentar. Bukan jawaban akhirnya ya. Karena di soal AKM itu ada satu soal yang jenisnya adalah jenis uraian memang ya. Jadi uraian. Ada yang sudah? Silakan di fotokan dan diupload dong. Mana nih jadi volunteer untuk memfotokan jawabannya? Atau jangan-jangan betul-betul mengalami kesulitan ya? Tidak ada.
Oke, kalau tidak ada, saya menduga memang mengalami kesulitan betul ya. Oke, saya coba akan lanjut ke problem yang berikutnya. Ini juga alat peraganya sederhana dan kental ya. Saya masih menggunakan kertas ya, saya masih menggunakan kertas. Nah, perhatikan peragaan yang saya lakukan. Perhatikan peragaan yang saya lakukan. Saya memegang satu kertas yang namanya kertas origami. Kemudian kertas origami ini saya lipat. Saya lipat ya. Coba diperhatikan. Kemudian ini saya lipat juga ke atas. Oke. Nah, sekarang ini saya potong. Saya potong. Saya mendapatkan seperti ini. Gitu ya. Coba gambarkan pada kertas kalian, gitu ya. Kemudian fotokan kondisi kertas ini bagaimana jika saya buka kembali kertas ini menjadi satu lembar yang besar, gitu ya. Jelas perintahnya jelas? Halo? Jelas enggak perintahnya? Ulangi, Pak. Aduh, kalau ulangi berarti saya harus gunting ulangi lagi nih. Benar. Saya memiliki satu kertas origami berbentuk persegi, ya. Kemudian ini saya lipat. Saya lipat jadi dua begini ya, dua bagian. Kemudian ini saya lipat juga. Maka saya mendapatkan bagian seperti ini, gitu ya. Kemudian ini saya potong. Ini saya potong. Pertanyaannya adalah, tolong gambarkan bentuk dari hasil pemotongan ini ketika kertas ini saya buka kembali lipatannya. Jelas? Jelas, Pak. Oke, silakan. Saya tunggu, kemudian tolong difotokan beberapa ya, jangan hanya satu, tapi beberapa. Saya akan cocokkan dengan kondisi aslinya ya. Saya tidak mengubah, saya tidak mengganti, saya akan pakai kertas yang tadi gitu ya. Saya ingin melihat kemampuan berimajinasi para mahasiswa itu sejauh mana gitu ya. Di dalam matematika ini namanya spatial ability ya, kemampuan pandang ruang dari siswa itu seperti apa ya. Silakan difotokan, digambarkan aja ya, jangan praktek ya, digambarkan ya. Oke, ini sudah ada yang masuk dari, oh bukan ini. Ini soal yang tadi ya, dari mahasiswa Permata itu ada, tapi soal yang tadi ya, sudah saya lewati ya. Mana nih? Ini juga kayaknya masih keliru ya. 30.
Yang kiriman dari mahasiswa Permata ini sepertinya masih keliru juga. Masih keliru ya. Nanti dicek lagi ya. Muhaimin ya. Oke. Saya kirimkan Mas dari mahasiswa reguler ya. Saya kirimkan ke mahasiswa Permata. Yang dari mahasiswa Permata dong ada volunteer untuk memfotokan biar saya kirimkan juga ke mahasiswa reguler. Ya. Ayo, siapa yang menjadi volunteer ya? Saya tunggu sebentar. Sama atau enggak ya? Bayangannya atau imajinasinya sama atau enggak? Enggak ada? Enggak ada yang mengirimkan? Belum muncul nih. Ini siapa nih? Benar. Oh ini dari mahasiswa reguler lagi ya. Dari mahasiswa reguler lagi. Saya kirimkan ke Permata. Oke. Tidak apa-apa. Oh ini ada mahasiswa reguler lagi nih kayaknya. Sama ya kayak yang tadi. Oke. Kita cukup bisa melihat bahwa setidaknya ada dua jawaban yang berbeda ya. Nah ini juga muncul sesuatu yang menarik ya. Ternyata kemampuan pandang ruang siswa kita itu memang berbeda-beda ya. Ini kertas yang tadi ya, kertas yang tadi. Ini ketika saya buka itu menjadi seperti ini ya. Jadi seperti ini. Yang kedua itu sepertinya yang lebih cocok ya, lebih cocok. Oke, gitu ya. Oke. Nah kalau memotongnya nanti akan semakin rumit gitu ya, semakin rumit itu kemungkinan besar respon dari siswa juga akan semakin beragam. Ya, ini kan pemotongannya sederhana ya. Apalagi ketika saya memperlihatkan lipatannya atau bagaimana melipatnya itu diperlihatkan secara jelas di depan para mahasiswa gitu ya. Oke. Kemudian yang berikutnya ini problem pengecetan. Nanti pilih 1, 2 atau 3 ya. 1, 2, 3 atau 4 desain mana ya. Diberikan pilihan desain pengecatan tembok dari suatu ruangan di restoran. Manakah dari desain tersebut yang memiliki kebutuhan cat berwarna orange yang paling banyak? Berikan penjelasan kalian. Jadi tanpa memperhatikan keindahan, tanpa memperhatikan faktor lain gitu ya. Yang ditanyakan di sini adalah kondisi yang seperti apa, desain yang mana yang membutuhkan cat yang berwarna orange itu paling banyak ya. Apakah desain 1, apakah desain 2, apakah desain 3, atau apakah desain yang keempat ya. Dengan catatan bahwa daya resap dari tembok itu sama di semua tempat ya. Ketebalannya itu juga sama ya, ketebalannya sama. Jadi syarat itu harus kita pakai. Oke. Saya tunggu respon dari para mahasiswa.
Desain mana? Ya. Tuliskan di kolom chat responnya. Ya, yang mana? Desain 1 atau desain 2 atau desain 3 atau malah desain yang keempat nih ya. Berikan responnya ya. Mahasiswa reguler maupun mahasiswa permata, yuk berikan responnya. Ini tadi si Erlin juga ngirim ya. Sudah dihapus lagi. Yuk kita fokus ke sini nih. Semua desain membutuhkan banyak cat yang sama. Keempat desain membutuhkan cat yang sama karena keempat desain memiliki luas yang sama. Ada lagi responnya? Satu lagi saya tunggu atau dua lagi saya tunggu respon yang diberikan oleh para mahasiswa. Silakan. Mana lagi nih responnya? Nggak ada? Nggak ada yang berargumen? Mahasiswanya banyak loh ya ini. Yusrina mana Yusrina? Ada Yusrina? Oke, Galuh Supra. Semua desain memiliki kebutuhan cat berwarna orange yang sama. Oke, cukup deh ya, cukup deh. Oke. Nah, kalau jawabannya seperti ini, saya cukup bangga juga ya. Saya cukup bangga bahwa para mahasiswa sudah mampu memanfaatkan pengetahuan tentang luas segitiga yang dipelajari di kelas-kelas untuk menyelesaikan problem ini. Ya, sudah sampai ke tahap paham, ya. Bukan hanya sekedar hafal bahwa rumus luas daerah segitiga adalah setengah alas dikalikan tinggi. Sangat membanggakan, ya. Inilah sebenarnya yang perlu kita gali pada siswa-siswa kita, kemampuan-kemampuan seperti ini. Jangan hanya sekedar kita mengajar kemudian kita cukup puas ketika anak-anak sudah bisa menyelesaikan suatu problem. Disebutkan bahwa suatu segitiga diketahui alasnya 12 dan tingginya 6. Berapakah luasnya? Ya. Jadi jangan cukup puas ketika siswa hanya bisa sampai kepada menyelesaikan soal itu. Tingkatkan grade-nya. Sehingga siswa mampu memahami betul isi dari matematika itu sendiri untuk menyelesaikan problem-problem yang tidak hanya sifatnya mekanis. Itu ya. Jadi ini tidak saya sampaikan semuanya. Saya hanya memotong-motong secara sekilas gitu ya. Kemudian saya akhiri dengan suatu quote ya, quote bahwa yang namanya belajar matematika dapat dimaksimalkan apabila para guru memfokuskan pada berpikir dan pemahaman matematika. Fokuskan kepada berpikir.
Jaga agar siswa-siswa kita itu berpikir. Jaga agar siswa-siswa kita itu untuk terus berpikir dan berpikir. Kalau enggak, ya garing juga pembelajaran kita di kelas-kelas matematika. Kalau enggak, maka ya pembelajaran matematika nantinya itu hanya kepada sampai bisa mengerjakan soal-soal UN. Pembelajaran matematika kita hanya sampai kepada bisa menyelesaikan soal-soal pas penilaian akhir semester. Itu sebenarnya yang tidak diharapkan. Ayo mulai sekarang kita coba rubah. Kita harus berpikir keras. Sehingga hak-hak siswa untuk bisa mendapatkan kemampuan-kemampuan berpikir kritis, kemampuan-kemampuan berpikir kreatif, menjadi seorang problem solver. Ketika mereka sudah lulus yang namanya matematika di kelas-kelas mereka, ketika kita sudah mendapatkan nilai di dalam mata kuliah yang namanya matematika di perkuliahan kita, mereka bisa menyelesaikannya. Mereka bisa memanfaatkan itu untuk menyelesaikan problem-problem yang betul-betul ditemui di kehidupan mereka sehari-hari. Itulah yang namanya numerasi. Sederhana, ya, sederhana. Tetapi siswa kita itu tidak dibiasakan ke sana. Kalaupun nanti proses pembelajarannya tidak berubah untuk mengajak siswa untuk berpikir, untuk mengajak siswa selalu bernalar, berlogika, maka pada tahun 2022 kita juga paling hanya mendengar hasil AKM siswa-siswa Indonesia masih pada level yang sangat rendah. Tapi kalau sekarang kita mulai untuk berpikir, memikirkan bagaimana proses pembelajaran di kelas-kelas matematika agar mampu menjaga siswa-siswa kita untuk berpikir, maka semoga kita mendengar pada tahun 2022 hasil AKM kita cukup signifikan kenaikannya. Karena ini sebenarnya adalah pesan Mas Menteri. Ketika AKM-nya sebagai asesmen, alat asesmen atau alat ukur yang baru untuk siswa-siswa Indonesia baik, maka harapannya hasil PISA-nya itu juga akan mengalami peningkatan yang signifikan. PISA harapannya kan sesungguhnya kan akan dilaksanakan pada tahun 2021 ya. Tetapi pimpinan pimpinan di OECD itu sudah mengatakan bisa diundur tahun 2022. Maka ini kesempatan besar sebenarnya untuk kita sebagai pelaku pendidikan di Indonesia, ayo kita berbuat sekecil mungkin untuk bisa melatihkan siswa kita, untuk bisa melatihkan pelajar kita untuk bernalar, berlogika, berpikir dan berpikir terus. Dengan seperti ini, ya, dengan seperti ini, tinggal kita berpikir proses pembelajarannya seperti apa ya. Kita bisa melatihkan soal, tetapi soal itu harus disajikan dalam suatu proses pembelajaran. Bukan hanya sekedar soal selesaikan, tetapi kita harus berpikir lebih dari membawa soal-soal yang kaya tadi ke dalam suatu proses pembelajaran di kelas. Ya. Pesan saya, jangan bawa nasib AKM nantinya itu sama dengan nasib UN. Yang berani, yang bisa membawa seperti itu adalah para mahasiswa ini sebagai calon-calon guru. Saya sebagai guru punya tanggung jawab yang sama. Gitu ya. Oke, jadi itu setidaknya bagian kecil ketika saya mencoba mengkaitkan antara alat peraga sederhana, dan itu memang betul-betul sederhana gitu ya. Saya tidak perlu membeli mahal, saya tidak perlu menyediakan susah-susah alat-alat yang ada di sekitar saya sendiri untuk bisa menjadi media pembelajaran ataupun alat peraga yang sifatnya sangat sederhana.
Yang tadi saya lewati itu saya hanya menggunakan ini nih. Botol ini ya. Ini milik anak saya. Tempat ini beda dan yang berikutnya adalah pada ini ya. Memiliki bentuk yang berbeda, memiliki ukuran yang berbeda, ukuran ketinggian dan sebagainya. Nah, ini sudah cukup baik untuk bisa menjadikan suatu proses pembelajaran yang mengatakan bermatematika di situ itu sudah cukup bagus ya. Ini mau saya sajikan lagi, tetapi karena di awal pertemuan ya, kalau tidak salah di pertemuan 1 itu sudah saya sajikan walaupun dengan alat peraga yang berbeda. Ya. Ini sangat berhasil ya untuk bisa mengajak siswa melakukan suatu dugaan, untuk bisa memaksa siswa berargumen, ya, untuk bisa menjaga siswa tetap berpikir dan berpikir terus, itu cukup berhasil. Nah, saya pengen mengajak guru, calon-calon guru, para mahasiswa yang memang sebagai calon guru untuk berpikir keras bagaimana proses pembelajaran yang ada di kelas-kelas matematika yang bagus, ya, yang mampu menjaga siswa untuk berpikir itu yang seperti apa. Ya. Saya memang sedikit memaksa mengkaitkan APE sebenarnya ya. Sebenarnya akan lebih bagus jika kita mengkaitkan dengan lingkungan ya. Lingkungan yang ada di UHALO itu beda dengan yang ada di UNES. Lingkungan yang ada di Padang itu beda mungkin dengan lingkungan anak-anak yang ada di Semarang ini, beda ya. Maka kita harus pandai-pandai mencari objek-objek, suasana, lingkungan di sekitar kita, di sekitar siswa kita untuk menjadi suatu sumber belajar yang bagus. Gitu ya. Itu mungkin yang bisa saya sharekan ya, walaupun saya potong-potong sedikit, tetapi itu setidaknya memberikan satu wakil bahwa alat peraga yang sederhana bisa hadir di kelas-kelas matematika yang mampu menghadirkan proses pembelajaran yang cukup bagus ya. Nah, minggu kemarin itu saya agak-agak lupa ya memberikan tugas, maka saya sampaikan pada pertemuan ini ya. Jadi alat-alat peraga seperti ini kan namanya alat peraga manipulatif ya. Alat peraga manipulatif pada masa pandemi ini mungkin jarang sekali dilirik ya, jarang sekali digunakan, dan memang bagi sebagian orang itu tidak memiliki daya tarik lagi jika dibandingkan dengan teknologi. Ya. Nah, maka tugasnya buat satu tulisan kecil, ya, entah 1 halaman, entah 2 halaman, tulisan kamu sendiri, tulisan kalian sendiri. Menurut kalian itu seberapa besar peranan teknologi dalam membuat suatu proses pembelajaran menjadi bagus. Ya. Bagus itu tolak ukurnya apa? Tolak ukurnya adalah prinsip pengajaran dan prinsip pembelajaran yang dituangkan di dalam dokumen NCTM. Hadirnya alat peraga, hadirnya teknologi di dalam kelas-kelas matematika dikatakan baik dan membantu jika apa? Jika memperbaiki proses, ya, memperbaiki proses apa? Proses belajar matematika. Tugasnya jelas ya, buat artikel 1 lembar atau 2 lembar. Peranan teknologi di dalam kelas-kelas matematika menurut kalian itu seperti apa sih? Ya, tidak ada batasan isinya harus apa, pokoknya tulis aja. Ya, tidak ada aturan main lah, ya, tidak ada aturan main. Pokoknya buat artikel aja tentang peranan teknologi di dalam kelas-kelas matematika, bagusnya seperti apa. Gitu ya. Saya tunggu ya, semoga tidak sampai minggu depan lah ya, sebagai tambahan proyek
Semoga minggu depan kita masuk ke proyek yang berkaitan dengan teknologi. Ini baru menggali peranan teknologi menurut kalian itu di dalam kelas matematika seperti apa. Gitu ya. Ada pertanyaan tentang tugasnya atau tentang materi yang tadi? Silakan aja. Oke. Ketika tidak ada, maka saya anggap sudah jelas. Saya tutup pertemuan hari ini. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.